Tapi ada pernyataan begini, seperti main sepak bola ya, apa gunanya bermain cantik, apa gunanya fair play kalau kalah. Ya demikian juga dalam pemilu yang udah hitungannya ini hitungan bisa disebut detik ya. Nah, kalau itu yang kalau itu yang dianut ini hari, maka ini sebenarnya tanda-tanda yang sangat nyata betapa bahwa negara ini sedang menuju kepada arah yang sangat membahayakan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas dunia politik yang semakin panas, yang oleh banyak pihak dikatakan semakin tidak beretika. Reaksi besar datang mulai muncul dari kampus-kampus ya, yang menyoroti dunia politik yang semakin tidak beretika ini. Untuk itu kita akan memperbincangkan hal ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlukah etika dalam berpolitik? Ya, itu basis. Artinya bahwa politik itu kalau kita artikan sebagai cara mengatur masyarakat, itu justru dia akan menghasilkan, apakah itu sebuah kebaikan atau sebaliknya, itu berawal dari, kalau bahasa saya itu intensi gitu. Intensi itu maksud tujuan yang ada dimiliki oleh para politikus itu. Nah, intensi itu akan menggerakkan mereka, menggerakkan langkah-langkahnya, dan langkah-langkah ini yang kemudian akan menghasilkan sesuatu yang dimaksudkan oleh intensi tadi itu. Tapi ketika intensinya itu sudah intensi yang buruk, dan kekuasaan itu di dalamnya ada kewenangan, maka kewenangan itu akan digunakan untuk mewujudkan intensi yang buruk itu. Artinya justru kalau kita bicara tentang perlukah ada etik, itulah pangkalnya sebenarnya. Jadi kalau ini hari kita melihat begitu keruhnya suasana politik, itu karena memang intensinya sudah intensi jahat. Itu intensi yang tidak baik, intensi yang buruk itu. Intensi yang buruk itu kemudian disalurkan melalui aneka kewenangan yang dimiliki oleh kekuasaan untuk memuluskan maksud dan tujuan yang buruk tadi itu. Sambil contoh misalnya pemberantasan korupsi. Sebenarnya intensi kekuasaan itu apa? Memberantas ataukah memainkan soal korupsi ini untuk kekuasaan? Itu. Kalau memberantas, maka intensinya memberantas, maka kita akan melihat langkahnya itu langkah-langkah yang memang menuju kepada pemberantasan. Lembaga pemberantas korupsi diperkuat itu. Kemudian orang yang korup ditindak gitu. Tidak ada perlindungan terhadap mereka yang melakukan korupsi. Tapi ketika yang terjadi sebaliknya, lembaga anti korupsi diperlemah. Kemudian mereka yang jelas-jelas korupsi malah dilindungi. Kalaupun ada tindakan itu kepada mereka yang menjadi lawan dari kekuasaan, maka jelas intensinya itu bukan pemberantasan korupsi, tapi memainkan korupsi itu sebagai alat politik. Nah, ini contoh itu. Dan kita melihat ini hari itu yang terjadi. Dan ini saya kira akan konform dengan apa yang dilihat oleh banyak orang tentang bergesernya negara kita ini dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Kenapa? Karena dengan intensi yang jahat tadi, kekuasaan itu kemudian memainkan kewenangannya untuk merubah-rubah hukum itu. Seperti yang kembali ke soal korupsi tadi itu, melakukan revisi terhadap undang-undang KPK misalnya gitu. Kemudian melakukan judicial review yang pada akhirnya kemudian di situ ada kekuatan pamannya itu untuk mengegulkan apa yang menjadi keinginan dari kekuasaan. Itu kan terlihat oleh semua orang gitu. Dan ketika itu terlihat oleh semua orang dengan intensitas yang makin hari makin meningkat. Kalau pakai istilah itu derajat keterlaluannya makin hari makin tinggi, disitulah kita bisa melihat reaksi itu bermunculan dari kampus ya. Walaupun patut dipertanyakan ya. Kenapa baru muncul sekarang? Nah, ya itu memang satu pertanyaan.
karena kalau kita lihat intensi jahat itu kan sebenarnya sudah lampak lama dulu gitu. Tapi mungkin orang melihat bahwa ini sudah tidak bisa lagi. Keterlaluannya itu. Atau kekuasaan sebenarnya semakin melemah yang menjelang akhir kekuasaannya. Kekuasaan makin lemah itu yang disebut dengan lame duck itu. Jadi kekuasaan di ujung masa jabatannya itu memang digambarkan seperti bebek lumpuh gitu. Ketika engagement di antara unsur-unsur penopang kekuasaan itu makin hari makin lemah karena mereka justru di akhir periode itu mencari jalan sendiri untuk menyelamatkan karir politiknya gitu. Nah, tapi lepas daripada itu, saya kira sekarang ini orang nggak bisa nahan lagi gitu, nahan lagi untuk mengatakan apa yang sebenarnya, untuk menyatakan keresahannya, bahkan memaki-maki. Mereka yang semula mendukung begitu rupa, sekarang memaki-maki gitu. Itu kan menunjukkan bahwa ini orang betul-betul tidak tahu diri gitu loh, ya kan? Sudah didukung, sudah begitu rupa kayak gitu. Jadi saya kira ini fenomena bukan sekedar tidak adanya etik dalam politik, tapi bahkan mungkin kita boleh mengatakan kejahatan di dalam politik itu. Tapi ada pernyataan begini, seperti main sepak bola ya, apa gunanya bermain cantik, apa gunanya fair play kalau kalah. Ya, demikian juga dalam pemilu yang udah hitungannya ini hitungan bisa disebut detik ya. Nah, kalau itu yang kalau itu yang dianut ini hari, maka ini sebenarnya tanda-tanda yang sangat nyata betapa bahwa negara ini sedang menuju kepada arah yang sangat membahayakan gitu. Kita mendengar ada adegium di satu kubu itu yang mengatakan lebih baik menang curang daripada kalah terhormat. Nah, gitu. Kalau udah begitu, berarti ini sebenarnya sudah, kalau bahasa ini sudah main kayu gitu. Betul-betul politik Machiavellis gitu. Orang kecam Machiavellis, tapi ajarannya paling banyak dipraktekkan ini hari. Dan itu akan memberikan presiden. Kalau tidak ada punishment terhadap gejala-gejala yang sangat buruk ini, maka ini akan menjadi presiden di masa yang akan datang. Kalau Anda ingin berkuasa, contoh kayak begitu, gitu. Karena itu harus ada kehukuman keras itu kepada perilaku kayak kita begitu. Bisa bayangkan kalau yang bermain curang itu kemudian jadi pemenang. Nah, itu dia. Artinya permainan curang itu akan tetap mereka pertahankan lebih parah lagi karena mereka memiliki kekuasaan. Jadi semua kecurangan ditutup gitu. Terakhir Ustaz, bagaimana Islam mencegah hal-hal seperti ini? Ya, yang pertama itulah ketika politik itu politik sekuler. Politik sekuler itu kan politik yang tidak lagi memiliki kaitan dengan spiritualism gitu. Tidak ada kaitannya dengan halal haram, berdosa pahala, itu tidak ada gitu. Yang ada cuma menang kalah. Ketika menang kalah, orang milih apa? Pasti milih menang. Maka keluarlah adegium tadi itu, bahwa mending menang curang ketimbang kalah terhormat gitu. Jadi terhormat itu tidak ada nilainya karena kalah gitu. Kemudian curang nggak apa-apa karena menang gitu. Ini kan itu kan politik sekuler gitu. Nah, Islam telah memberikan satu basis yang sangat penting di dalam politik, bukan hanya politik tapi seluruh aspek kehidupan, yaitu basic yang disebut dengan aspek kerohanian itu. Aspek kerohanian itu apa? Aspek kerohanian adalah ketika di dalam kita melakukan berbagai kegiatan itu, di situ ada kesadaran hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini halal atau haram, ini bukan sekedar baik dan buruk, halal dan haram, ini berpahala atau dosa. Jadi urusannya bukan sekedar hidup di dunia, tapi di akhirat. Bahkan orang dengan begitu bisa mengatakan kalah tidak apa-apa, yang penting ini berpahala gitu. Ibarat orang berdagang gitu, rugi nggak apa-apa, yang penting jangan dosa gitu. Syukur-syukur untung dan berpahala. Tetapi kan tidak semuanya bisa dicapai seperti itu. Nah, karena itulah maka sebenarnya keadaan yang ada yang sekarang terjadi itu memberikan pelajaran sangat penting kepada kita, bahwa begitulah politik sekuler gitu. Ya. Sebagaimana ekonomi sekuler, ekonomi kapitalis gitu. Orang ribut tentang hilirisasi, ugal-ugalan segala macam itu. Mana ada kapitalisme tidak ugal-ugalan? Wong tujuan utamanya adalah keuntungan kok. Kalau dia bisa raih keuntungan sebanyak-banyaknya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dia itu sudah ignore semua hal. Apalagi soal sekedar lingkungan segala macam, babat habis. Dan itu yang terjadi. Karena itulah di dalam pertemuan puncak tentang lingkungan hidup, ada diskusi menarik di sana. Mereka katakan bahwa
banyak sekali kerusakan lingkungan yang terjadi di dunia ini. Cuma siapa pelakunya? Gitu. Ternyata pelakunya itu yang paling banyak itu adalah negara. Nah gitu. Negara siapa di situ? Di situ ada korporasi yang untuk meraih atau untuk eksploitasi sumber daya alam, meraih keuntungan, mereka abai terhadap aspek lingkungan. Jadi jelaslah bahwa politik sekuler, ekonomi sekuler, budaya sekuler dan lain-lainnya itu sangat berbahaya. Budaya sekuler ini hari juga begitu kan, gitu. Sampai orang itu tidak lagi mengenal gendernya. Ya, misalnya kalau dia laki-laki itu masih ditanyakan dulu laki-laki perempuan atau laki-laki, makanya he atau he she misalnya. Kemudian kalau perempuan ini she atau he. Coba bayangkan. Kalau sholat jenazah agak sulit itu ya. Mau ha atau hu gitu. Itu dia. Itu sampai hal-hal yang dalam pikiran kita itu sesungguhnya sederhana itu menjadi sangat complicated gitu. Itulah budaya yang sekuler. Nah ini maksudnya memberikan sekali lagi pelajaran kepada umat Islam bahwa sesungguhnya kita tidak punya harapan sama sekali terhadap sekularisme. Karena itu aneh. Kalau sudah begitu rupa bukti-bukti nyata kerusakan ekonomi sekuler, kapitalisme, politik sekuler, Machiavellisme, budaya sekuler, hedonistik, segala macam itu, masih juga umat Islam itu tak juga segera beranjak dari itu semua, mengambil Islam sepenuhnya, itu aneh itu. Padahal Islam adalah agamanya. Nah gitu. Lalu apakah harus menunggu kerusakan lebih besar lah? Itu kan janganlah gitu. Karena itu cukup sebenarnya ini menjadi bukti dan bergegaslah gitu kepada jalan Islam. Makanya dalam Quran disebut wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah gitu. Bersegeralah, jangan wong itu demi kepentingan kita, bukan kepentingan siapa-siapa gitu. Ke sana mestinya kita mau. Ya, terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kita politik tanpa etika yang berpangkal dari sekularisme. Benar apa yang dikatakan oleh ulama bahwa kekufuran itu adalah pangkal dari kerusakan. Karena itu kembali kepada Islam menjadi penting untuk membangun politik, membangun ekonomi, bahkan membangun negara. Sehingga apa yang disebut dengan negara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kebaikan untuk seluruh umat manusia itu akan bisa kita raih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.